Oke teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi kita di Rumah Kita, channel yang membahas tentang rumah-rumah baru untuk kalian dan juga inspirasi home decor. Dan kali ini teman-teman, kita lagi ada di Honore Residence teman-teman. Ini di Sungai Raya Dalam. Wah, ini di belakang aku nih lagi progres pembangunan ya. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam, kita akan coba bahas kawasannya dulu. Setelah itu kita akan lihat interiornya seperti apa di lantai 1 dan di lantai 2. Aku akan bagi video ini jadi 2 part, jadi jangan sampai kelewatan untuk part yang kedua. Lantai 1-nya aku buat di part pertama, lantai 2-nya di part kedua. Yuk teman-teman, kita cek rumah di Honore 1 ini. Teman-teman, jadi hari ini, pagi ini kita lagi ada di Honore. Nah, Honore ini lokasinya di Serdam. Dia punya beberapa tipe ya teman-teman. Yang di depan yang akan kita bahas ini, spesial ini adalah khusus di tipe Zen 10 teman-teman ya. Di Zen 10 dia punya lebarnya 10 meter, lengkap dengan 4 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Tapi sebelumnya kita coba lihat dulu ya teman-teman untuk area dan kawasannya. Wih, untuk teman-teman nih yang belum sempet untuk ke Pontianak, untuk Serdam dan lihat-lihat unitnya, nih kita akan coba bahas spesial banget buat teman-teman. Oke, dia ada lokasinya di Serdam, langsung tepi jalan. Jadi kalau teman-teman lihat di sana, itu langsung jalan Sungai Raya Dalam, teman-teman. Ya, dan di sini spesial, dia punya konsep yang unik untuk rumahnya sendiri, teman-teman. Bisa lihat dia model konsepnya tuh Zen. Dominasi warnanya itu dia main di warna coklat tua, teman-teman. Kombinasi dengan krem untuk area fasadnya. Wah, keren ya. Dan yang di video ini adalah tipe Zen 10 Hook, teman-teman. Kalau Zen 10 Hook itu dia punya area tanaman samping. Nah, jadi ada tanah lebih tuh di sampingnya. Kalau yang Zen standar itu yang di sebelahnya, Zen 10 standar, dia bedanya adalah dia nggak ada bagian pintu sampingnya. Ya, secara kawasan area ini memang dibangun menjadi pembeda dibanding area lain yang ada di Pontianak ya. Memang mereka ingin menjadi trendsetternya, teman-teman ya. Kawasan yang benar-benar nyaman, kawasan yang benar-benar cluster gitu. Nah, teman-teman di sini ini area putaran mobilnya. Dan di sini jalannya, yang spesial ini adalah dia buat jalan itu 10,5 meter. Jadi kalau 10,5 meter artinya dia bisa muat sampai 4. Jadi mobilnya bisa parkir di depan 2, di tengah masih bisa lalu lintas lagi 2 mobil. Jadi memang benar-benar lebar dan nyaman banget. Nah, untuk rumahnya sendiri kalau kita lihat pas first impression ya, pas kita lihat pertama kali itu teman-teman, itu rumahnya tuh kelihatan tinggi memang ya teman-teman ya. Jadi dia punya dari arah jalan ini naik ke rumahnya, itu dia naik 1,1 meter teman-teman. Memang benar-benar tinggi ya teman-teman dibandingkan rumah-rumah lain yang ada di Pontianak teman-teman. Untuk area carportnya ini bisa 2 mobil, dia pakai stem concrete, jadi semen dicepak-cepak tuh teman-teman ya. Jadinya cakep loh, tuh. Ini kalau mau yang buat rumah kalian nih, dicepak-cepak kayak gini cakep. Cuma memang minusnya adalah kalian perlu secara rutin melakukan penyemprotan, pembersihan ya, dipakai jet aja dibersihkan supaya nggak kotor ya. Sama seperti perawatan carport lainnya lah ya. Cuma memang ini perlu ekstra pakai jet. Kenapa? Dia banyak motif-motif, banyak area lubang-lubangnya ini, teman-teman. Oke. Nah, untuk rumahnya sendiri di bagian carport ini dia buat pakai permanen ya, teman-teman. Terus di sebelah sini, nah di sebelah sini ini ada apa sih kayak bak air teman-teman, ground tank, dan ground tanknya dia bukan kecil teman-teman, 10 kubik ya. Jadi ini cukup nih bahkan untuk 2 bulan untuk keluarga dengan 2-4 orang. Memang benar-benar besar banget. Nah, terus di belakang sini ini apa nih gitu ya. Di belakang sini nih ini adalah area cuci jemurnya. Oh, area cuci jemurnya. Jadi memang ini konsep seperti konsep-konsep di area Jakarta, mereka punya area cuci jemur itu di bagian depan, mereka cuci di sebelah sini, mereka jemur sebelah sini. Dan ini memang karena ini roster ya, atau kerawang, ya nggak terlalu kelihatan kalau dari luar bagian dalamnya itu ada apa. Tuh. Nah, keren ya, roster kayak gini ya. Mereka susunnya itu nggak sama gitu, ada yang ke atas tuh ya. Ini ada yang ini posisinya ke atas, ada yang posisinya nyamping. Ke atas, nyamping, ada yang ke bawah lagi gitu ya. Tapi ini kombinasi rosternya ini cakep banget ya. Di bagian depan mereka pakai ketapang kencana, mereka juga pakai taman kecil, taman mini, nanti ada lampunya juga. Oke, terus kita akan coba lihat lagi yang di sebelah sini. Nah, kalau yang di sebelah sini ini juga taman teman-teman. Terus ini bagian naik ke atasnya ya. Bagian naik ke atasnya coba kita rasa ya, enak gak ya? Oh, enak teman-teman ya, enak. Dan nggak terlalu, dia modelnya kayak bukan tangga gitu teman-teman ya. Memang agak lebar
antara satu anak ke anak yang lainnya, tapi ketika diinjak ini sama-sama tetap nyaman. Dia pakai motif kayu, ini bukan kayu teman-teman, dia pakai keramik atau granit, ini motif kayu teman-teman. Dan ini memang cakep banget, ketika dipijak itu enak ya. Di bagian depan, kalau dari info dari mereka ini pakai neotek wood ya teman-teman. Dia semacam kayu gitu, motif-motif kayu, cakep ya. Memang membuat konsep rumah ini tuh kelihatan jadi kayak villa ya. Asik banget sih. Memang ngelihat konsep ini di rumah-rumah Pontianak tuh jarang, karena biasanya di Pontianak ya expose luar ya cukup pakai cat aja. Tapi dia di sini memainkan neotek wood, jadi hasil finishingnya ini memang kelihatan lebih mewah tuh teman-teman. Ya, kalau untuk cat luar bagian sampingnya dia pakai seperti ini, seperti army, grey army ya. Apakah dia ke hijau atau ke abu-abu, tapi memang seperti grey army. Jadi abu-abu tapi seperti hijau-hijau tentara gitu teman-teman. Tapi warna kombinasinya itu enak. Nah, terus kita lihat di sini, ini pintu masuknya. Wah, pintu masuknya cukup lebar teman-teman, besar, dan dia sudah kasih satu smart lock ini dari Bardi. Jadi teman-teman bisa pakai sidik jari, bisa pakai pin, bisa pakai kartu. Dan in case kalau teman-teman dalam kondisi emergency bisa pakai kunci ya teman-teman. Untuk listriknya sendiri di sini udah 5.500, jadi memang benar-benar besar banget. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke dalam teman-teman. Wah, ini areanya. Pas kita masuk ke dalam kita akan ketemu sampai sebuah partisi teman-teman. Partisi ini dibuat supaya view kita nggak langsung ke area dapur teman-teman, jadi sebagai pembatas. Tapi ini cakep, dia kombinasi kayak seperti warna gold dengan kayu ya teman-teman. Nah, partisi seperti ini balik lagi sih ya ke teman-teman selera mau pakai atau nggak pakai. Kalau teman-teman lebih suka yang open space, teman-teman mungkin tidak perlu partisi seperti ini. Tapi kalau teman-teman saya nggak mau terlalu ini, ya boleh-boleh aja ya supaya lebih cantik. Nah, yang menarik di belakang pintu ini adalah dia kasih cermin teman-teman. Tuh, dia kasih cermin. Dia kasih cermin yang cantik supaya apa? Supaya ketika pintu ini ditutup, tuh ya, view dari dalam itu terasa lebih luas. Memang kalau kita menempatkan cermin dalam rumah harus benar-benar dicermati posisinya supaya nggak mubazir teman-teman ya. Kalau ditaruh seperti ini, posisi cermin-cermin seperti ini akan membuat efek rumah teman-teman terasa lebih luas dan lebih terang ya. Karena cahaya yang masuk itu akan memantul-mantul ya teman-teman tuh. Wah, kan akan lebih memantul-mantul ke kanan dan ke kiri. Nah, terus yang agak keren juga di sini adalah aku suka dia tuh punya bukaan jendela super besar teman-teman ya. Biasa orang kalau sebelah sini ya udahlah dinding aja gitu ya. Tapi kalau yang di sini mereka kasih jendela, jadi view-nya itu bisa keluar. Jadi memang benar-benar konsep rumah ini tuh nyaman banget. Kalau teman-teman nggak mau terlalu kelihatan pure keluar, teman-teman bisa pakai ini nih, kayak gorden tapi yang bagian dalamnya tuh yang agak begini. Atau teman-teman mau pakai kain gorden yang langsung yang tebal seperti ini juga boleh. Nah, jadi balik lagi ke favorit teman-teman nih, kalau untuk area kaca ini seperti apa. Oke, untuk rumah sendiri punya konsep open space, jadi pas kita masuk dari kanan ke kiri, kita punya view yang benar-benar lebar dan benar-benar luas, teman-teman. Kita punya view yang benar-benar lebar dan juga benar-benar luas, teman-teman. Di bagian sebelah sini, ini di set, karena ini rumah contoh ya, ini jadi area tempat makan. Area tempat makannya sih enak ya menurut aku. Apalagi kalau dia memang posisinya hook. Artinya dia tuh punya view langsung ke area samping yang nyaman banget. Karena kalau yang hook dia pasti punya bukaan samping. Tuh teman-teman lihat ya. Nah, dan dari area ruang makan ini juga view ke TV-nya juga enak. Nah, ini teman-teman salah satu ilmu yang harus dipelajari ya teman-teman ya. Buat ruangan, ruang makan, view ke TV-nya nyaman ya. Dari ruang tamu, TV-nya juga ruang keluarga, TV-nya juga masih enak untuk dilihat. Ya, ini benar-benar sekali sapu, dua tempat terlampaui, teman-teman. Tuh. Jadi memang enak nih, mau makan ngadep keluar enak. Mau makan nonton TV tinggal ngadep ke dalam aja, itu juga enak banget. Jadi memang benar-benar ini penempatan dalam ngatur ruangan tuh memang harus diperhatikan. Terus di bagian tengah ini, teman-teman, ini adalah area ruang keluarganya, teman-teman. Area ruang keluarganya pakai kursi 321 bisa, teman-teman pakai 332 juga bisa ya. Ini tinggal dikombinasi aja. Kalau di sini dia kombinasinya pakai kursi-kursi 32 ya, 31 ya teman-teman ya. Terus di bawahnya pakai karpet, ada meja kecil yang manis di sebelah sini. Ya, ini memang enak banget kalau kita duduk. Coba kita duduk ya. Kita duduk, kita view ke depan area TV. Nah,
pas ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mau lebih maksimal lagi pengalaman menontonnya, karena ini TV yang bisa dilihat dari area ruang tamu dan juga ruang makan, teman-teman bisa gedein TV-nya. Mungkin dimensinya mau naik ke 60 atau 65 masih oke ya. 70 juga masih oke. Oke. Nah, sekarang kita lihat area backdropnya. Wah, backdropnya itu manis ya. Kombinasinya warna kayu, warna abu ya. Terus dia pakai juga ada satu lemari di bawah. Ini kayunya manis ya, teman-teman ya. Kayunya manis dengan motif-motif urat yang jelas. Terus di sini ini bukan marmer, teman-teman. Ini namanya wall panel. Ya, ini wall panel, tapi dia pakai bahan motifnya batu alam. Jadi memang terasa lebih enak ya. View-nya tuh lebih nyaman, teman-teman. Tuh, ya. Tuh, enak banget ini. Ya, dan nggak kerasa kayak murah gitu. Memang rasanya elegan, rasanya tetap mahal gitu teman-teman. Apalagi kombinasi warna abu ini cocok banget sama area lantainya. Tuh, lantainya dia pakai 60 kali 120. Jarang nih teman-teman ada rumah-rumah yang mau pakai 60 kali 120. Ya. Nah, tapi kalau 60 kali 120 ini dikombinasi dengan interior yang warnanya senada, dia akan menciptakan kesan ruangan yang lebih luas dan lebih nyaman buat kita. Wih. Masuk rumah contoh ini, feel-nya, ini aku nggak nyalain AC, teman-teman. Ini terasa adem. Anginnya masuk dari sebelah sini, anginnya juga dari belakang. Jadi memang kesan-kesan naturalnya tuh nyaman banget, teman-teman. Ya, di bagian backdrop TV, mereka pakai pajangan-pajangan kayak gini. Jadi teman-teman yang mau display barang favorit teman-teman, mungkin teman-teman jalan keluar negeri, teman-teman bawa souvenir, teman-teman bisa display di sebelah sini. Terus kalau bawah, coba kita lihat ya, lemarinya ya. Nah, lemarinya dia pakai bukaan seperti ini. Ini bisa dibuka dari atas. Tuh, teman-teman mau taruh dokumen apa enak. Ini bukanya dari atas. Sebenarnya untuk buka lemari kita ada banyak opsi. Teman-teman mau pakai pegangan boleh, mau pakai buka atas boleh, dan ada juga beberapa aku lihat rumah tuh pakai bukaan bawah. Jadi posisi yang tajam ininya nih, yang agak nekuknya ini ada di sebelah bawah. Ya, tapi ini tergantung preferensi dari teman-teman semua suka yang mana. Di sebelah sini ada kabinet tanpa tutup. Nah, ini kabinet tanpa tutup, ya ini enak kalau teman-teman ya mau taruh mungkin ya teman-teman mau taruh barang teman-teman langsung di sebelah sini itu bisa, gitu ya, barang yang kecil-kecil, ya atau mau taruh laptop atau apa mau taruh di sebelah situ bisa, dokumen bisa. Oke, dan teman-teman tahu nggak di sebelah sini kalau orang nggak tahu ya ini adalah kamuflase. Oh, ini adalah kamuflase kemana? Kamuflase ke arah WC tamu teman-teman. Tuh, WC tamunya bisa di sebelah sini. Ya, WC tamunya bisa di sebelah sini, terus di sini bisa area tempat untuk taruh-taruh barang. Ya, tapi kalau teman-teman misalnya mau jadikan area ini menjadi space untuk ART, bisa menurut aku. Jadi ART-nya punya kamar plus kamar mandi dalam. Ya, kalau yang ini pintu akses menuju ke bagian depan tadi. Wah, cakep ya. Nggak nyangka rumah ini punya area kamuflase seperti ini. Tuh, jadi kesannya mewahnya tuh bener-bener dapat banget. Nah, keluar dari sini dapat lagi view yang cakep dari rumah ini. Memang untuk mendapatkan view yang cakep butuh experience ya teman-teman, butuh pengalaman yang cukup panjang. Jadi aku percaya developer ini punya pengalaman yang cukup panjang untuk membangun rumah-rumah yang bagus, sehingga mereka bisa memunculkan view yang benar-benar manis. Ini area dapurnya teman-teman. Nah, oh ya, sebagai informasi teman-teman, ini sekilas iklan ya. Jadi ketika pembelian rumah ini teman-teman udah bisa mendapatkan voucher interior, itu variatif dari 200 sampai 300 juta. Kalau untuk Zen 10 teman-teman bisa dapat voucher interior di 300 juta, tidak termasuk PPN ya teman-teman ya. Jadi nanti masih teman-teman perlu bayar PPN lagi. Nah, untuk ininya, untuk bagian dapur teman-teman boleh lihat ya. Tuh, ini bagian dapurnya enak, simple. Ya, tergantung teman-teman mau warna apa sebenarnya masih boleh. Kalau di sini kombinasinya dia pakai kombinasi abu-abu, backsplash-nya pakai backsplash model batu alam. Jadi ini warna ini teman-teman mirip sama backsplash-nya backdrop-nya TV di sebelah sana. Jadi memang kalau kita buat interior teman-teman jangan lupa kombinasi-kombinasi warna yang selaras di bagian beberapa titik itu akan memberikan kesan rumah teman-teman tuh serasi. Kalau teman-teman tiba-tiba pakai backsplash warna pink di sebelah sini, ini bakal ngacak teman-teman, ya. Bakalan berubah, ya. Tapi kalau teman-teman mungkin pakai putih atau teman-teman mungkin menggunakan backsplash cermin, ya, atau mungkin warna coklat yang lebih muda, masih oke masuk. Ya, cuma kalau jangan pakai warna-warna yang norak supaya apa? Supaya rumah teman-teman itu nggak kelihatan
nggak sinkron gitu warnanya ya. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah posisi kompor, ini adalah posisi tempat cuci. Biasanya ini kalau yang nggak suka sebelah sini, posisinya masih bisa ditukar sebelah sini ya, di mana aja bisa. Secara kabinet juga ini enak ya. Ini nih ya teman-teman ya, kaca ini kalau teman-teman datang ke sini dan lihat langsung, kaca ini diam-diam punya fungsi memperlihatkan ruangan kitchen set teman-teman tuh luas loh. Tuh. Dengan adanya kaca ini, teman-teman tuh sepertinya, iya ya, ruangan dapur ini luas. Padahal secara ukuran dia minimalis ya, nggak begitu luas teman-teman. Nah terus kita lihat di lemarinya, wah ini lemarinya sampai atas, bisa taruh barang-barang koleksi teman-teman, piring-piring dan segala macamnya. Kalau di sini ini top table-nya. Top table-nya ini juga enak. Nah ini pakai motif warna abu-abu. Ini nyaman banget ya. Kalau untuk kompor tanam, jangan lupa teman-teman harus pasang exhaust supaya rumahnya nggak terlalu berasap teman-teman pas masak ya. Di sebelah sini ini bagian bawahnya, di sebelah sini ini adalah lemari-lemarinya. Tuh ya teman-teman, ini adalah lemari-lemarinya. Nah dia sepertinya pakai soft closer teman-teman, jadi pas ditutup dia bisa tutup sendiri. Nah ini adalah area untuk biasanya piring sendok, mangkok gitu ya teman-teman ya, mangkok-mangkok kecil, piring-piring kecil, mangkok taruh di sebelah sini. Nah, overall untuk area dapurnya ini menurut aku nyaman ya. Jadi buat yang simple dari luar kota, nggak banyak masak, dapur ini bisa dipakai lah ya. Oke, kita lihat di bagian luarnya. Nah di bagian luar ini yang cukup menarik mata dari tadi sebenarnya teman-teman ya. Aku lihat kusen-kusennya tuh warnanya tidak lazim gitu ya. Nah dia pakai kusen YKK. Sebagai informasi buat teman-teman, ini namanya kusen YKK. Kusen JKK ini dia pakai yang warna kayaknya ini brown gold ya, atau kayaknya sih brown gold ya, lebih ke arah rose gold gitu ya. Jadi dia punya warna coklat gitu ya, terus clearnya kayak ada, kalau teman-teman lihat tuh kayak ada garis-garis manis gitu. Wih ya, ini ya kakak semua, kusennya bagus. Kita ketok juga rasanya lebih nyaman gitu, rasanya lebih mewah dapatnya. View-nya langsung ke area taman. Jadi tiap buat yang teman-teman yang duduk di area sebelah sini ya, duduk di area ruang keluarga, itu punya view yang langsung ke area taman. Dan ini adem banget teman-teman ya, adem banget. Apalagi meskipun taman teman-teman tuh cuma kecil aja. Kalau teman-teman nggak suka sama taman kecil ini, aku mensarankan untuk teman-teman ya, menyarankan untuk teman-teman bisa membuat mungkin kolam ikan ya, kolam ikan di sebelah sini ya. Oke, kalau teanya nggak masalah, teman-teman mau taruh kolam ikan di sebelah sini oke ya, supaya suasana rumah tuh lebih hidup gitu ya. Atau kalau teman-teman punya peliharaan anabul, bisa teman-teman di sebelah sini. Nah kalau untuk bagian belakangnya ini punya akses juga. Kalau untuk yang hook, dia punya akses menuju ke bagian depan. Nah ini bagian depannya teman-teman. Oh, kalau udah keluar view mewahnya dapat lagi kan teman-teman ya, betul ya. Nah teman-teman bisa lihat nih. Oke, sekarang kita coba lagi masuk ke dalam. Nah ini jantung yang tadi, view. Finishingnya cakep ya, mewah ya teman-teman ya. Ini bagian lantai 2-nya kerasa mewah banget. Bagian dalam, ini ada satu space lagi. Ini bisa digunakan sebagai WC sharing juga sama. Ini udah lengkap sama ininya. Nah, untuk WC ini ambience-nya keren. Dia pakai warna gelap teman-teman, terus dikasih lampu, dikasih bias. WC ini nggak banyak variasi apa-apa, tapi terasa tetap mewah. Dia punya satu kloset, dia punya satu shower. Dan untuk di area showernya ini, nah ini penting ya teman-teman ya, membuat area shower lebih rendah dari area kloset itu penting ya. Membuat shower punya area lebih rendah daripada kloset itu penting, terutama dalam menjaga agar toilet teman-teman itu tetap kering gitu ya. Nah teman-teman bisa lihat ini ambience-nya keren ya, ruangan ini asik banget gitu ya. Oke, sekarang yang di sebelah sini ini adalah tempat cuci tangannya. Gini-gini tempat cuci tangan juga harus enak ya. Dia buat pakai cermin supaya ya, meskipun ini kan sempit ya teman-teman ya, supaya lebih luas. Area sebelah sini jadi lebih luas dengan ada tempat cuci tangan seperti ini ya. Tempat cuci tangannya juga pakai wastafel yang bagus-bagus. Kalau teman-teman nggak mau repot, beli yang jadi aja, di lapangan ada. Tapi kalau teman-teman mau yang nuansanya tetap kelihatan mewah, teman-teman bisa pakai yang di sini. Oke, sekarang kita ke area ruang kamar bawah ya. Sebenarnya ini kamar teman-teman ya, tapi di rumah contoh ini dijadikan sebagai ruang kerja. Aku kira aku bakal masuk ke area yang rasanya bakal sempit banget, tapi sekali lagi kaca memainkan peranan penting teman-teman dalam ruangan ini, sehingga ruangan ini tetap terasa lega dan tetap terasa luas ya. Teman-teman ya, karena kalau kita lihat, aduh rumah ini kok kayaknya kecil banget ya, tapi ternyata ketika kita masuk dikasih interior,
dapatnya jatuhnya senyaman ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Ya, ini dia pakai buat ruang kerja, dia buat kabinet di sebelah sini, jadi masih bisa buat nyimpen barang. Di sini untuk display teman-teman. Nah, ini bisa dibuka juga. Oh, enak ya. Ini bisa buat simpen barang. Ini bisa dibuka nggak coba ya? Kalau yang sebelah sini, kalau yang sebelah sini nggak bisa teman-teman, karena dia ada tiang di sebelah situ. Nah, terus kalau yang di sebelah sini enak, ya. Dia punya view kas kerja, ada jendela besar. Ya teman-teman, kalau siang-siang mungkin nggak perlu coba nyalain lampu, itu cuma matikan ya. Nah, nyaman teman-teman. Pas siang-siang nggak perlu nyalain lampu apa-apa sama sekali. Ya, benar-benar cahayanya tuh masuk. Terus di sebelah sini mereka buat kayak display. Nah, teman-temannya display ini Bu ya. Sekali lagi karena ini ruang kerja, mau dijadiin barang display untuk barang koleksi bisa, mau dijadiin display untuk foto-foto juga bisa. Dan yang aku suka adalah mereka menggunakan wall panel ini teman-teman ya. Mereka menggunakan panel-panel ini. Buat panel ini biasanya nggak mahal teman-teman, karena pekerjaannya juga lebih mudah. Ya, terus rasanya lebih awet. Nah, sekali lagi ya, wall panelnya rasanya akan lebih awet dibanding teman-teman pakai wallpaper. Kalau wallpaper ya teman-teman, biasanya berapa tahun ada kecenderungan biasanya kertasnya mulai lepas, lemnya mulai lepas. Tapi kalau wall panel seperti ini, teman-teman akan ngerasain sensasi yang lebih awet, lebih panjang, dan biasanya warna-warna seperti ini karena dia wall panel, nggak banyak sambungan, terasanya lebih mewah teman-teman. Bagian sini dia juga pakai wall panel, tapi dia buat kayak bingkai nih teman-teman. Padahal nih serata nih antara kaca sama ini tuh sama, tapi dia buat bingkai. Jadi punya kesan ini kotak gitu ya. Seperti ada frame-nya teman-teman. Nah, keren ya. Tuh, untuk area meja kerjanya juga ya seperti ini, simple, oke. Jadi tidak banyak lemari, teman-teman. Di bagian sini ada untuk tempat-tempat simpan barang kalau teman-teman pakai PC. Dan di sebelah sini ini ada tempat untuk display barang. Ya, oke. Untuk bagian ini, untuk bagian lantai 1, ya kita udah kelilingin semuanya. Untuk teman-teman yang mau lihat lagi rumah ini di lantai keduanya, langsung kita lihat ke part kedua.